Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil mustaqim. Amma ba'du. Alhamdulillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi'idznillah wa qadarullah, dengan izin Allah. Sampai malam ini kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Sampai ini malam Allah masih berikan kesehatan, waktu luang, kesempatan, keistiqomahan hati, dan semua itu adalah karunia dari Allah, pemberian dari Allah yang tiada tandingannya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin, tokoh masyarakat, tokoh agama, imam-imam kita yang sama kita muliakan, para santri dari pondok yang hadir, para pembina, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Secara pribadi dan keluarga kami sedang berduka. Mungkin jamaah Bapak Ibu, Pak Syamsuddin, beliau telah berpulang ke rahmatullah. Itu beliau sebenarnya mama dari Ambo. Jadi kami di kampung tu Pak Ketua ada ayam jantan, ada ayam betina istilahnya. Ayam jantan tu nenek mama, ayam betina tu imam khatib. Yang kami ko, yang beliau ko adalah ayam betina istilahnya tu. Jadi mama syarak, ada mama adat, ada mama syarak. Keduanya kalau di kampung biang cabai nanti yang putih. Kalau ndak ada salah seorang ndak selesai. Yang beliau itu adalah mama syarak di kami gitu. Makanya beliau khatib kayu. Kalau bukan malin kayu. Waki ada di kampung kakak Riz Dalmon Esandi. Tentu beliau nanti mungkin akan dinobatkan sebagai pelanjut. Jadi atas nama keluarga dan pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu jamaah yang ada di sini atas kealfahan, kekilafan, kekurangan, kesalahan daripada mama kami almarhum Dr. Andus Syamsuddin Khatib Kayu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, jauh dari itu kami mewakili keluarga pun telah saling memaafkan. Karena beliau dekat di sini, sering jamaah di sini dan banyak bergaul dengan Bapak Ibu di sini. Mana tahu beliau kealfahan beliau selama beliau berada di sini. Dan beliau dimakamkan di kampung. Karena itu adalah pemucuk atau pemangku dalam sesuatu kebijakan. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena memang hari Kamis itu kami yang membawa dari sini. Dari Kamis pagi kami ke sini, pada subuh itu beliau tidak sadar lagi.
kece istri beliau beko siap zuhur awak bawa, enggak. Kini dari jam 9 kami yang bawa dengan anak, dengan istri kami ke sini. Beliau kan istri sendiri di rumah. Bawa ke Baitur Rahmah. Langsung masuk IGD, ditangani. Langsung pendapatan penanganan. Tidak kuat di IGD di Baitur Rahmah, dibawa ke rumah sakit umum daerah karena peralatan. Dalam ruangan ICU beliau menghembuskan nafas yang terakhir. Baik Bapak Ibu, Allahumma ghfir lahu warfa' darajatahu. Semoga Allah mengampuni dan mengangkat derajat beliau. Kita korban labaraiku apa Pak Ketua? 7. Masya Allah lah 7. Masih ada kesempatan Bapak Ibu bagi yang belum mendaftar masih bisa. Dan ibadah korban, kalau memang menjelang korban kok memang banyak pembicaraan tentang masalah ibadah yang berkaitan dengan itu. Kalau ada yang bertanya nanti boleh Bapak Ibu, enggak apa-apa. Karena ibadah korban itu adalah ibadah yang agung dan mulia. Hari raya yang terbesar itu dalam Islam adalah Idul Adha. Hari raya akbar, Idul Akbar. Idul Fitri di bawah itu. Karena begitu besar dan agung mulianya, sampai-sampai 3 hari mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Hari tasyrik yang kita kenal, sawale, 2 wale, 3 wale. Nah, 10 itu ya leh itu. Berarti lampai hari itu. Dalam rentang waktu yang 3 hari itu atau yang 4 hari itu boleh pelaksanaan penyembelihan korban. Wah, itu hebatnya itu. Kalau tidak mungkin di hari tanggal 10 itu boleh tanggal sawaleh Zulhijjah, ndak yo tanggal sawaleh 2 waleh, ndak yo 3 waleh, boleh. Karena itu rentangnya. Jadi selama 3 hari itu kemandangan takbir, masjid di musola, rumah-rumah ibadah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi karena begitu besar dan agungnya, makanya hari raya. Jadi hari raya itu adalah sesuatu hal yang sangat sakral sekali di dalam beribadah kita. Karena hari raya dalam Islam itu hanya 2, yang lainnya tidak boleh dirayakan. Karena dulu di zaman jahiliyah ada kejadian merayakan hari-hari bermacam-macam tuh. Nah, kalau kini kalau banyak hari-hari yang dibuat tuh, hari ibu, hari bapak ada ya, hari bela negara, hari macam-macam lah hari-hari. Nah, semuanya itu tidak boleh dirayakan. Karena nanti hari raya itu ada nilai-nilai ibadah dan spiritual yang ada dalamnya yang dijaga. Idul Fitri kan ada sholat, harus suci di lapangan atau di masjid. Sunnah pelaksanaan hari raya itu sunnahnya, ya, sunnahnya itu di lapangan. Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan kalau di masjid boleh, tapi kalau di lapangan itu lebih bagus. Karena nanti ada ketentuan-ketentuan di lapangan yang tidak bisa berlaku di masjid, malahan terlarang. Contohnya, hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu semua umat Islam, laki perempuan, gadang ketek tua muda, yang suci ataupun tidak, itu boleh ikut dan sunnah datang ke tempat itu. Nah, kalau ibu-ibu, perempuan-perempuan yang halangan menstruasi namanya, kan tidak mungkin ke masjid. Dan ini pun ini tidak akan amuh dong. Oh, sagan lah nyo, pergi duduk ke rumah sajinya. Di lapangan boleh. Yang tidak boleh sholat.
Mendengar khotbah boleh, sunnah malahan hukumnya, dapat ilmu dia. Itu pentingnya. Jadi itu salah satunya. Jadi kalau tidak memungkinkan di lapangan, baru di masjid, hari hujan, kan, atau tempat sempit, atau lain-lainnya. Yang sunnahnya, kalau di masjid tidak ada masalah. Karena ada ketentuan-ketentuan. Dalam pelaksanaan hari raya itu diawali dengan pelaksanaan 2 khutbah. Sesudah itu sholat sebelumnya. Jadi sebelum khutbah itu sholat dulu. Makanya hari raya itu tidak boleh yang lain disebut dengan hari raya. Merayakan nuzul Quran, merayakan Isra Mi'raj, apalagi kalau merayakan ulang tahun, tidak ada itu dasar ketentuannya. Apalagi kalau merayakan hari raya orang-orang yang Nasrani, Valentine, April Mop, apalagi itu tidak boleh itu, tidak ada ketentuannya. Ya, itu tentang masalah ibadah yang agung dan mulia. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maka Idul Adha itu adalah penyembelihan korban. Ini dalam rangka tasyakur, bersyukur kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 itu, liyadhkurusmallah, agar mereka mensyukuri nikmat Allah, menyebut nama Allah terhadap binatang-binatang ternak itu yang dikorbankan itu. Jadi makanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang peserta ibadah korban itu kalau saat penyembelihan sunnah hukumnya hadir. Calia di orang mandabia bentuk jawi itu. Lain bentuk jawi itu indah lain. Calia tu. Yang mana sapi jawi hewan tu. Hewan korban awak tu. Dan hukumnya sunnah. Dan sunnah Bapak Ibu saat berada di lapangan itu membaca kalimah-kalimah talbiyah, kalimah-kalimah tasbih, kalimah-kalimah takbir, tahmid, tahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sebenarnya peserta yang ikut sebagai ibadah korban itu. Bukan hanya yang memegang mic. Megang mic itu memandu boleh. Jadi awak dan sebenarnya sunnah hukumnya tu. Kan sunnah-sunnah tu. Oh, kami tidak taluk mencalik darah tu loh Ustaz. Tidak ada. Jadi calik sejawi itu dulu negara Nabi itu. Kalau mencalik darah itu kan saat penyembelihan. Ya, Bapak Ibu, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi di antara tujuan daripada ibadah korban itu yang sangat hebat sekali adalah satu, menghilangkan penyakit kolbu yang ada di dalam diri, dalam hati sang manusia itu sendiri. Saja di antaranya sifat syirik. Syirik itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, termasuk dengan hewan-hewan ternak, hewan-hewan peliharaan. Makanya dipersembahkan, disebut nama Allah di situ. Syirik itu adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kini banyak manusia yang terjebak ke dalam sifat syirik, perbuatan-perbuatan syirik itu. Setidaknya syirik kecil. Bukan terlalu lah kan, menghambakan harta, menghambakan apalagi itu, jabatan. Dia sholat, tetapi dia lebih patuh, lebih hormat kepada jabatan, kepada harta, ketimbang kepada panggilan Allah.
sudah terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan munafik itu. Mungkin di mulut awak indah, tapi di hati hiyo. Setidaknya terjebak ke dalam syirik kecil, syirik khafi namanya itu. Lain di mulut, lain di hati. Hanya itu, menghambakan harta demi mencari harta, mencari hidup, lupa ibadah, lupa menghambakan diri kepada Allah. Nah, itu intinya itu. Kalau dilihat riwayat si Qarun itu, awalnya dia orang hebat, orang baik, orang bagus dia itu, elok. Sebelum dia kaya itu, sebelum terjebak ke dalam harta diperhambakan, dipertuhankan itu, dia orang baik. Hidupnya sangat sederhana. Tapi disitulah Allah menguji, gagal. Firaun kayak gitu juga. Nah, jadi kalaulah sudah menjadikan sesuatu itu berlebihan, maka nanti yang lain itu akan kalah, akan hilang. Jadi makanya cintailah sesuatu itu seperlunya, tetapi cintailah Allah sepenuhnya. Awak tak lihat, cintailah sesuatu itu sepenuhnya, dan cintailah Allah seperlunya saja. Bila perlu saja. Mulai kaujian nak tanggung ibadah dah. Nyoyak di kampus teh, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah. Sudah tu hilang lah boleh. Nah, jangan sampai kita terjebak ke sana. Jadi, dengan penyembelihan hewan korban itu, kita sudah menganggap harta benda yang kita usahakan, ataupun binatang ternak, atau uang yang kita cari itu tidak ada apa-apanya. Makanya penting bagi kita pahami itu. Sering kita sampaikan, seharusnya orang-orang yang punya penghasilan itu tiap bulan punya penghasilan, bahasa mungkin gaji lah gitu kan, penghasilan tetap, itu seharusnya ikut berkorban. Makanya Imam Hanafi membawa kepada wajib hukum korban itu dalam khutbah Jumat. Di sini kemarin kan kita sampaikan juga itu. Karena berdasarkan kepada hadis Rasul, man kana lahu sa'atun, yang dia siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki, kemampuan, mampu. Enggak lah bagaji 1 juta sebulan. Kalau PNS tidak ada 1 juta sebulan tu doh. Habis tu. UMR berapa ni kok? 2 juta, 2.500, 3 juta. Alun tunjangan-tunjangan. Enggak lah 2 juta sebulan. Sebulan kali 2 balik setahun berapa tu? Suami istri dalam rumah tangga, kadang ada anak bagai gaji lo bagai. Atau ada kita usaha yang tetap punya penghasilan. Mampu. Makanya man kana lahu sa'atun, siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban, dia mampu. Walam yudah, kemudian tidak namu. Nah, itu masalahnya, tidak namu, tidak ikut dia korban doh. Fala yaqrabanna musallana. Nah, itu. Maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Kan dimarah itu, berang, dilarang. Berarti perintah itu wajib. Nah, kalau laba gaji ya, Wak, lado penghasilan tetap kita, berarti kita sudah mampu, sudah. Kadang beli baju sekali sebulan, kadang 2 kali sebulan, atau belanja-belanja yang lain. Dan yang tahu itu kita. Nanti urusan kita dengan Allah. Apalagi kalau bapak-bapak, suami ibu yang suka merokok.
Kalau sabung kui sehari sih itu 10 juta bakal piti setahun tuh. Etong lah tuh. 30.000 kali 30 sebulan kali 2 boleh 10 juta lebih ya. Kan sampai kambingnya tuh. Berarti yang para perokok tuh wajib ikut korban itu. Betul, mampu membakar rokok setalok 10 juta sebulan setahun. Masa korban 2.500.000 berapa sih kau? Uji? Hah? 2 ampek. Nah, 2 ampek lo lah. Sampai kami 26. Kalau di Kubu Dalam kita kemarin Jumat itu 28. Di Bukit Tinggi 3. Pas 3. Nah, itu caranya. 2 ampek itu bisa. Itu perlu muhasabah diri ya, Wak. Motivasi ibadah itu yang penting. Motivasi ibadah. Nah, supaya kita tidak terjebak ke dalam sifat syirik, maka syukuri nikmat Allah. Sekali setahun ikut korban. Allah tidak meminta, tidak menyampaikan perintah korban itu sebelum Allah kasih dulu nikmat. Saya lihat dalam Al-Kautsar ayat 1 itu. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Itu. Deklah diagih nikmat dari Allah, maka syukuri ajalannya kurban. Wanhar fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Makanya suatu ketika pernah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kurban beliau tu ndak siku dua doh, ratusan. Karena beliau banyak punya domba. Nah gitu, saat itu anak belum ada. Nah, riwayat penyembelihan Ismail itu kan di sana itu. Sempat ratusan ekor beliau menyembelih. Ya Allah, ya Nabi Allah, kok modeko banyak, bana banyak ikut. Engkau korbankan harta bendamu, hewan ternakmu. Kata beliau, kan manusiawinya itu kan. Jangankan iko, ambo kalau do anak diminta di Allah mau lebih mah. Nah, itu bahasa wae kayak gitu. Anak saat itu lo nadoh lah do. Ismail belum lahir. Riwayat itulah yang disampaikan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 1 sampai 111. Makanya Bapak Ibu perbanyak doa kalau ingin anak awak soleh dan soleha. Surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Nah, itu doanya tuh. Taruh doa tuh. Doakan anak awak. Baru di dalam mimpi Allah berikan isyarat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ayah melihat diperintahkan Allah menyembelihmu nih. Bana. Apa pendapat awak? Kalau nak kini mau ditutup tu. Hei. Nah, marilah bantu. Ayah malam tadi mimpi mendabiah awak. Kira-kira. Anak soleh akan terbukti nanti. Falamma balagha ma'u saya, itu disampaikan Allah. Maka apa jawaban kalau anak yang soleh itu? Ya abatif'al, wahai bapakku, ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerajuan ayah kalau memang itu perintah Allah. Anak yang soleh itu. Jadi anak yang soleh itu beda dengan anak yang patuh. Nah itu. Makanya para nabi dan rasul itu tidak meminta anaknya cerdas, anaknya hebat, tapi anak soleh. Anak soleh itulah proses Bapak Ibu. Proses mencari calon istri, calon suami jale. Akad pernikahan itu jale. Dalam walimah itu jelas jangan ada maksiat di dalamnya. Awak baralik tapi diundang organ sampai jam 3 malam mabuk-mabuk, itu maksiat itu. Musibah nanti bawa tu. 1 tahun 2 tahun siap itu tu. Aku ini cara itu. Dan memang kejadian undangan tak tanggung banyak itu 1.000. Ibu mau undang lo, anak tu mau undang lo. Sekian undangan.
Sabulan siap nikahnya, ini cara ilan suang. Batu berkah kalau wak kampung namanya barakai, ndak barakai loh, ndak berkah. Proses itu yang penting. Kemudian tak kala anak itu hamil, apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga bagaimana? Makanya tidak lepas dari agama. Lai anak diazankan, iqamahkan, agian namo yang elok, nama yang baik. Karena namo itu doa akan dipanggil setiap saat. Nanti di akhirat pun akan dipanggil dengan nama itu. Kemudian akikahkan, pendidikannya. Oh selesai Allah dia namo nanelo. Kemudian Allah dia akikahkan, Allah azan dan iqamah. Pendidikannya ndak jelas, ndak jodoh. Pendidikan. Makanya pendidikan itu menentukan. Josianya bakawan. Dijago anak-anak tuh. Ndak mau balapian saja tuh. Karena pergaulan itu menentukan. Anak-anak ini saya lihat itu, mau sekolah situ selah batu, kawan banyak di situ, kawan banyak di situ. Ini sekolah karena kawan. Nah, makanya penting bagi kita. Harus, dan itu usaha kita sebagai orang tua. Makanya setidaknya fungsikan 3 rumah. Rumah tangga, rumah sekolah, lingkungan pergaulan tadi itu, rumah ibadah. Penting. Madrasatul ula, pendidikan pertama itu adalah al-bait, rumah tangga. Kalau dalam rumah tangganya beres, insya Allah keluar anak itu akan beres. Dijamin. Nabi Ismail kan kayak gitu, dalam rumah tangga itu beres. Awak orang kaya najale usaha bapak ibu, jangan putu yaso. Tak boleh putus asa. Nah, jadi oleh sebab itu, dengan kita melaksanakan ibadah korban, sifat-sifat syirik akan terbuang. Mempersekutukan Allah dengan harta, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan benda-benda sesuatu, dengan uang. Lagi akhir zaman kok uang itu kan menjadi raja kan itu tuh. Kalau dalam hadis yang lain, dirhamuhum dinuhum. Nah, tuh, dirham, uang sudah menjadi agama, sembahan bagi dia. Kalau ada piti selesai urusan. Yang haram tuh bisa menjadi halal tuh. Kalau ada uang. Nah, permainan di zaman dulu kan kayak gitu. Korun, kemudian kerjasama dengan Firaun. Nah, itu caranya. Kalau Korun ini orang yang punya, kalau Firaun orang yang berkuasa, memutuyan sadonya. Ini penting Bapak Ibu hadirin. Kita jaga agar diri kita, keluarga kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pelaksanaan ibadah korban kita akan terhindar dari sifat kufur nikmat. Jangan tajibah awak beko dengan surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Seperti itu, Bu. Jadi menumpuk-numpuk harta tu. Siang malam, pagi pulang saja. Kadang malam lu pulang, dek mencari duit, mencari rezeki. Nah, karenalah duit masa depan awak. Perlu sehebat-hebatnya kita, sakayu-kayunya awak, bara pakaian yang bisa awak lakean. Baju salai di dalam ko singlet salai lo dua. Padahal baju banyak rumah tu. Ledo 10 sekali pakai. Dah ada. Celana bara paling kencang 3. Celana luar, kemudian tamasuk Hawaii di dalam. Kalau pakai Hawaii lo kolor 3, 5 setel itu. Awak orang kaya tu. Kalau lah meninggal,
Apa pakaian kita? Hanya kain putih. Dan itu tidak pencarian awak. Bako lo punya oke. Masalah di bako cia. Kau dari nak pisangnya? Barabui lo orang. Tidak ada. Yang hasil pencarian awak tidak ada. Jadi dengan ibadah korban maka kita akan syukur nikmat. Dia hanya dua. Kalau dia tidak kufur, dia syukur. Kalau dia syukur, berarti dia tidak kufur dia. Makanya benar Allah sampaikan itu la in syakartum la azidannakum. Cobalah Bapak Ibu rutinkan tarawih ikut korban, taraso perubahan dari hidup awak dalam rumah itu. Taraso. Allah akan tambah ziyadah, tambah nikmat itu. Ditambah nikmat itu mugasinya ndak harus bapiti banyak ada. Anak kadang-kadang nyo sehat, itu nikmat. Ndak keluar masuk ke rumah sakit doh. Orang sibuk keluar masuk ke rumah sakit, cuci darah, ikut segala macamnya, kita ndak ada masalah. Kita dalam rumah tangga rukun, damai, aman. Anak-anak sekolahnya lancar. Oh, Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa itu. Awak lain namuah rajin taruh ke rumah saji, mandang apa pengajian, ikut sholat jamaah. Itu karunia Allah yang besar itu. Banyak Bapak Ibu yang berkeliaran manusia-manusia itu. Tak maduk panganan ke rumah saji doh. Ini bisa saja ketidakberkahan itu. Ya, nanti ada hadis-hadis yang lain itu mah. Yarfa'illah. Allah akan mengangkat barakah, keberkahan min rizki dalam rizkinya itu. Rizki banyak, gaji kadang, tapi tidak berkah. Makanya salam Islam itu selesai sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Ini rahmat atau yang berkah. Itu hebatnya dalam Islam. Syukuri. Anak-anak awak rajinnya ibadah. Kalau masih tak sandek-sandek anak awak ibadah, tingkian infak sedekah. Tingkian selalu doa. Parajin tarui. Bah mengkok malih warna anak awak ibadah yo. Banyak doa itu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Nada doanya tu. Supaya anak-anak awak, keluarga awak itu istiqomah dalam solat. Awak kadang-kadang menyuruh anak solat itu baca ka awak dulu. Baca ka awak okay? Jangan sampai itu terjadi. Sekolah anak-anak awaknya lancar, pendidikannya otaknya cerdas. Itulah karunia Allah itu yang luar biasa. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kita memang selalu istiqomah. Usahakan jamaah selalu istiqomah. Kejar jamaah itu. Anak-anak suruhnya jamaah. Kita di rumah memang program kayak gitu, harus jamaah, tidak ada ndaknya. Jadi kalau azan orang pintu kunci. Ke masjid, musola. Kalau dekat dari masjid musola. Hadirin kaum muslimin, kau jauh awak pakai motor, pakai auto. Kan mobil ada, tidak ada mobil Honda, ke Honda tu. Tidak ada Honda yang ada sepeda, bawa sepeda tu. Tidak ada becak, doanya bawa biar, bawa becak tu. Karena becak tu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Ada yang bertanya, Bapak Ibu boleh? Bentar lagi orang azan. Akan terbuang dari sifat nifak. Orang yang rajin ikut ibadah korban terhindar dari sifat nifak, orang yang munafik. Dia mengakui, dia tunduk patuh kepada Allah, mengakui semuanya itu adalah pemberian Allah, karunia Allah. Tidak ada. Ini beda dengan Fir'aun itu. Fir'aun, kalau Qarun katanya saya mencari harta ini, berusaha. Kenapa saya kaya? Karena ilmu saya. Itu Qarun tuh. Kalau Haman, saya karena hebat, karena kepintaran saya.
Itu orang-orang yang ditenggelamkan itu. Maka jangan terjebak. Jadi Islam itu ukurannya bukanlah banyak harta, bukanlah banyak pangkat dan jabatan tinggi, bukanlah kehebatan ilmu yang dimiliki. Kalau itu sebagai patokan dalam Islam, maka standar hidupnya adalah Fir'aun, Qarun dan Haman. Tetapi standar kita adalah orang yang sukses itu dunia dan akhirat, menjadikan segala-galanya, harta, pangkat, jabatan sebagai wasilah. Wasilah itu cara, strategi untuk meraih ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Makanya Allah menyampaikan, la yanalallah, bukanlah darah-darahnya, luhumuha wala dima'uha, bukanlah daging-dagingnya, bukanlah tulang-tulangnya yang sampai kepada Allah. Cari dalam Al-Quran itu. Begitu Allah menyampaikan, walakin, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah taqwa minkum, ketakwaan kamu. Jadi hadirin Bapak Ibu yang rajin ikut ibadah korban, wajib rajin karma saji. Kalau tidak salah besar itu. Korban rajin sembahyang malih, korban rajin karma saji tidak namua. Atau ada yang salah itu. Karena bahasanya kan qarib, mendekat. Karib kerabat itu kan dusana dekik tuh. Karabah, qarib, mendekat. Dengan ibadah korban itu kita semakin dekat kepada Allah, tidak semakin menjauh doh. Ada tanya Bu, boleh? Angkat setangan Bu kalau ada tanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, akan terbuang sifat takabur. Takabur itu sombong. Kalau takabur, sombong dalam kacamata Islam, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi kalau korban awak gadang, korban awak banyak, orang lain jadi remehan lo. Sikuhnya senya. Kuruh letusnya. Itu menganggap remeh namanya itu. Takabur, ya. Menolak kebenaran, tidak boleh tolong kebenaran. Jadi kalau takabur dalam Islam, sombong dalam Islamnya dua, batarul haq wa ghamtun nas. Hadis itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Jadi kalau benar disampaikan di orang terima. Mentang-mentang awak pejabat, awak berkuasa, nyo sampaikan banah di orang, tidak diterima tuh, sombong, iyo. Orang yang sombong itu haram surga baginya. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga mangkana, yang ada di dalam dirinya fi qalbi, dalam dirinya mithqala, semisal zarrah min kibir, walaupun sekadang biji zarrah dari sifat sombong, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga dia itu. Nah, makanya penting. Kalau tanya Bu, ada terdengar ibu mau total belakang paknya tu, jo kawan. Kalau ragu tanya saja Bu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya mari kita, semuanya itu adalah milik Allah. Dalam ilmu tauhid, tasawuf, kita ini bukan hak milik, tapi hak pakai. Mata hak pakai, telinga hak pakai, tangan hak pakai, kaki hak pakai, semuanya hak pakai, tak ada hak milik. Kalau ada yang punya merasa memiliki, itu hanya rasa perasaan saja, itu syariatnya. Tanah ini milik Sianu, itu syariatnya saja, itu hakikatnya milik Allah. Matinya masuk tanah itu toh, tidak ada yang membawa tanah mati itu. Dia pi tanah semuanya. Ya, maka oleh sebab itu, karena kita ini adalah hak pakai, maka pakailah sebaik-baik di jalan yang Allah redha. Makanya Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, mata adalah karunia Allah, telinga karunia Allah, tangan karunia Allah, kaki karunia Allah, seluruhnya karunia Allah. Di dalam dan di luar dirimu mempergunakan nikmat dan karunia Allah untuk berbuat dosa,
kekufuran yang besar. Bukan sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi sebetulnya mari kita selenggarakan ibadah korban. Kalau tidak memungkinkan tahun ini, tahun besok, tahun yang akan datang, berniatlah Bapak Ibu, kapan perlu buat tabung korban. 10.000 setiap waktu, 20.000 setiap solat, 20.000 insyaallah bisa. Awak 10 ekor, 20 ekor, 50 ekor bisa sih korban dah. Ada dapat kita kiriman WA dari kawan 700 ekor sapi satu masjid. Caranya Pak, dia menabung tabung korban. Cik Yawi dalam keluarga tu bisa tu? Cik Yawi bisa buat tabung korban tu. Di mana-mana kita sampaikan seperti itu. Mari kita semangat untuk ibadah. Kalau 50 ekor korban siko, 100 ekor, dah tanggung tu dah. Bisa memeludak daging tu, bisa diekspor keluar tu ke tempat-tempat yang pemukiman-pemukiman yang perlu bantuan. Baik Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan kita berniat ibadah korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita yang menjalankan ibadah haji semoga mendapat haji yang mabrur, dan andaikan ada saudara kita yang wafat di tanah suci, di sana semoga dibalas oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul